Ya, saya kira ada dua riwayat ya Mas Rifki. Riwayat Muslim yang mengatakan la taqumus sa'atu hatta ta'udal ardul arabi murujan wa anharo. Jadi tidak akan terjadi hari kiamat sampai kemudian negeri Arab itu subur makmur, banyak penghijauan, dan kemudian banyak sungai-sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu tanda kiamat disebutkan dalam sebuah hadis, itu ketika Saudi atau Arab Saudi itu telah hijau atau ada penghijauan di sana. Nah, sekarang sudah terjadi ya karena curah hujan yang begitu besar, akhirnya beberapa daerah di Saudi, di Arab Saudi itu menghijau, ya Mekah, Jeddah, bahkan Madinah. Nah, bagaimana posisi hadis itu sebenarnya, dan benarkah ini adalah tanda-tanda kiamat? Kita akan berbincang ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina channel Tauhid Cinta ini dan juga dosen di Institut Ilmu Al-Quran atau IIQ. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiamat sudah dekat Pak Ustadz. Kiamat ya pasti sudah semakin dekat, semakin dekat. Tidak semakin jauh. Iya. Nah, jadi bagaimana ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa salah satu tanda kiamat sudah dekat itu adalah adanya penghijauan di Arab Saudi. Ya, saya kira ada dua riwayat ya Mas Rifki. Riwayat Muslim yang mengatakan la taqumus sa'atu hatta ta'udal ardul arabi murujan wa anharo. Jadi tidak akan terjadi hari kiamat sampai kemudian negeri Arab itu subur makmur, banyak penghijauan, dan kemudian banyak sungai-sungai. Yang kita tahu gitu ya, dalam surat Ibrahim ayat 37 itu kan dijelaskan betul ya bahwa kondisi negeri Arab itu dzijar'in, benar-benar nggak ada tanaman yang dapat tumbuh gitu ya. Ketika Nabi Ibrahim, Sahara. Betul, ketika Nabi Ibrahim diminta membawa Nabi Ismail itu kan betul-betul ya Rabbana inni askantu min dzurriyyati fi wadin dzar'in gitu, inda baitikal muharram. Jadi betul-betul ya Allah, saya akan bawa sebagian keluargaku, anak turunku di satu lembah yang tidak ada nggak ada tanaman yang bisa tumbuh. Itulah negeri Arab. Dari situ menjadi kenapa fenomena akhir Desember, kemudian awal Desember sama awal Januari itu menjadi menarik gitu. Banyak versi ya. Versi yang saintis mengatakan memang curah hujan bulan Desember itu tinggi-tingginya Mas gitu ya, sehingga wajar secara saintifik kemudian banyak lembah-lembah yang kemudian dengan berbagai efek dari curah hujan itu menjadi hijau ya. Tadi Mas Rifi katakan di Jeddah, di sekitar Arafah yang kita tahu negerinya sangat tandus itu, ternyata banyak warga Saudi sekarang itu rekreasi. Kalau kita kayak di Puncak, di Puncak, di Taman Cibodas gitu ya, walaupun tidak sehijau di Puncak. Di Madinah juga seperti itu, bahkan di beberapa tempat sempat hujan salju gitu ya. Tetapi ada riwayat yang lain ketika Rasulullah mengatakan salah satu tanda kiamat itu ada penghijauan, ada kemakmuran, ada sungai-sungai. Itu hadisnya agak panjang Mas Rifi. Hadisnya itu kiamat tidak akan terjadi kecuali orang itu sudah makmur gitu, sehingga tidak ada orang yang mau menerima sedekah lagi. Tidak ada jurang antara si kaya dan si miskin. Udah saking semuanya makmur sehingga nyari orang untuk mustahik zakat sedekah kita nggak ada ya. Untuk saat sekarang kan masih jauh gitu. Negeri-negeri negara-negara yang berkembang, yang bahkan gitu di negara kita aja masih ada kurang lebih 10% ya yang di bawah garis kemiskinan. Saya kira itu kemudian menjadi harus kita baca secara utuh. Tapi bahwa kemudian itu tanda-tanda kiamat sudah dekat ya menjadi menarik, karena Rasulullah aja mengatakan gitu, biistu ana wasa'atu kahata ini,
salah satu tanda kiamat itu semenjak aku diutus, sama kiamat itu jaraknya cuma jarak jari telunjuk sama jari tengah. Artinya apa? Semenjak 1500 tahun yang lalu tuh Rasulullah sudah mengatakan ketika Rasulullah lahir sebagai Nabi Khatamul Anbiya wal Mursalin, kiamat sudah dekat. Cuman dekatnya itu komparasinya mana? Komparasinya kalau dengan umur dunia kan dekat gitu. Kita umur dunia udah berapa juta tahun gitu. Ini cuman 1500. Tetapi fenomena ini saya kira menarik kalau nanti kita kaitkan dengan tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam banyak hadis yang pelan-pelan satu persatu sudah muncul. Tapi intinya inna sa'ata atiyah. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang gitu. Datangnya kapan itu tidak ada yang tahu, ilmunya cuman Allah. Dalam banyak ayat misalkan Allah katakan bahwa yas'alukan nasu anisa'ah kul gitu, ilmuha indallah gitu. Katakan Muhammad, ilmu tentang kiamat itu hanya Allah yang tahu. Bahkan ketika Jibril bertanya sama Rasulullah gitu, kapan itu kiamat datang, Rasulullah mengatakan yang ditanya nggak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya apa? Artinya memang ini rahasia Allah. Tetapi yang paling penting adalah bahwa kiamat itu boleh jadi dekat, boleh jadi datang, dan datangnya itu sangat dekat dengan kita. Sehingga kemudian kata dekat itu menjadi apa? Semacam panduan dan warning kepada kita untuk siap-siap menghadapi hari ketika kita kemudian mempertanggungjawabkan segala amal kita itu. Iya, kalau ada istilah di angkot tuh biasanya jauh dekat tarifnya sama aja. Ya sama kayak dalam konteks ini, jauh dekat kiamat itu persiapannya sama aja, Ustaz. Ya kan? Betul. Mau kiamatnya jauh mau kiamatnya dekat, persiapannya sama aja kan. Nah, dalam Islam itu ada dua kiamat kan. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Nah, dua-duanya juga bisa jadi dekat, bisa jadi enggak gitu, karena kan kita wallahu alam nggak ada yang tahu, semuanya itu adalah rahasia atau misteri ilahi gitu. Nah, apa sih yang membedakan kiamat besar dan kecil, dan apa persiapannya? Apakah persiapannya beda menghadapi kiamat kecil dan kiamat besar atau sama? Kira kiamat yang besar kan kiamat akhir dunia itu sudah saya kira dirinci ya oleh Rasulullah. Bahkan ada hadis yang menyebutkan 10 tanda-tanda kiamat besar ya. Salah satunya munculnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj gitu, nanti ada awan dan sebagainya. Bahkan tanda-tanda kiamat kecil menurut kiamat yang itu kayak semacam pra kiamatnya itu ya sudah muncul semua. Perempuan misalkan berpakaian tapi seperti telanjang gitu ya. Ada orang-orang yang ngaku nabi 30 orang, saya nggak tahu udah berapa orang yang ngaku jadi nabi. Dan yang menarik di situ ada satu momen nanti jumlah perempuan sama laki-laki itu lebih banyak perempuan, bahkan satu laki-laki bisa kemudian 1:50. Saya nggak tahu sekarang persentase dari 8 miliar penduduk dunia itu persentasenya, tapi kayaknya sudah mulai masuk pada periode laki-laki itu lebih sedikit daripada perempuan. Belum yang lain-lain ya. Saya kira tanda-tandanya banyak sekali. Misalkan ada hadis tentang iman, Islam dan ihsan, itu kan bicara tentang tanda-tanda kiamat itu apa, kata Jibril. Rasulullah kemudian mengatakan ketika seorang budak melahirkan majikannya. Artinya apa? Ya banyak terjadi kan kasus di Timur Tengah gitu. Kemudian pembantu kemudian melahirkan majikannya gitu gara-gara satu dan lain hal. Itu banyak kasus saya kira terjadi. Dan yang menarik, banyak tanda-tanda yang sekarang sudah mulai muncul. Banyak orang berlomba-lomba membangun masjid ya. Tetapi kemudian kesemarakan memakmurkan masjidnya nggak ada. Banyak bangunan-bangunan tinggi gitu ya. Dan itu sudah dinaskan dalam hadis. Misalkan nanti ada orang yang berlomba-lomba membangun, yang membangun itu orang yang dulu kira-kira orang-orang Arab lah. Sekarang kan Putra Mahkota itu sudah menyediakan satu tempat 120 km persegi hanya untuk membangun gedung-gedung yang di sana semuanya ada. Emirat Arab kurang apa pembangunannya dan sebagainya. Saya kira tanda-tanda kiamat kecil dalam konteks itu ada. Tapi saya kira betul tadi Mas Revi katakan ada kiamat kecil yang sungguhnya dekat buat masing-masing orang. Apa itu? Kematian gitu ya.
Fa idza mata ibnu Adam faqad qamat qiyamatuhu. Ketika seseorang anak Adam meninggal maka telah terjadi kiamatnya, dan itu saya kira menjadi lebih penting ya daripada kita membicarakan khawatir lagi 2012 kemarin kiamat, ada filmnya nggak jadi lagi. Nanti ada orang prediksi kiamat tahun berapa, kita fokus lagi. Banyak orang yang anak-anak muda sekarang itu curhat sama saya udah nggak bisa tidur Mas Devi, memikirkan wah di sana sudah ada kekeringan terus segala macam, gimana ini segala macam. Padahal kiamat kecil dalam arti kematian itu bisa menghampiri kapanpun siapapun tanpa tanda-tanda, kadang tanpa konfirmasi. Saya kira itu yang saya kira lebih penting. Rasulullah mengatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang aksaru dzikrul maut, orang yang berbanyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya untuk menyambut kematian. Itu saya kira itu yang lebih penting gitu. Nah tadi itu persiapan untuk bagaimana menghadapi kiamat kecil. Menghadapi kiamat besar apa sama aja persiapannya? Iya, kiamat besar nasnya kan mengatakan siapapun yang ketemu kiamat besar itu sejelek-jelek manusia. Artinya apa? Akan ketemu Dajjal. Siapa yang bisa mempertahankan iman kalau ketemu Dajjal? Maka nanti periodisasinya itu orang-orang yang beriman itu diwafatkan dulu, sampai kemudian ya tinggal orang-orang yang kemudian kira-kira sisa-sisa kemudian harus ketemu Dajjal, dan nanti Nabi Isa turun ke bumi lagi untuk mengalahkan Dajjal gitu. Saya kira persiapannya kalau kiamat besar kita nggak tahu ya, lebih fokus bahwa saya lebih prefer untuk mempersiapkan kiamat kecil itu, karena masing-masing orang punya kiamatnya sendiri-sendiri, daripada kita berheboh-heboh sesuatu yang bahkan kemudian terlalu berlebihan kekhawatirannya terhadap sesuatu yang Allah sendiri dalam banyak ayat mengatakan nggak ada yang tahu, ilmunya cuma Allah, tetapi pasti itu terjadi dan boleh jadi dekat, kata Al-Quran. Jadi orang yang menghadapi akhir zaman itu pas nanti kiamat gitu ya, itu menghadapi dua kiamat langsung, kiamat kecilnya menghadapi dan kiamat besar dan godaannya itu mempertahankan iman di hadapan Dajjal dengan kemampuan bisa powerful itu sangat ya, sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek kaum kata Rasulullah itu yang ketemu kiamat besar, artinya dia harus menghadapi Dajjal. Dan kita berharap ya, bermohon kepada Allah tidak harus ketemu Dajjal, karena tidak semua orang mampu kemudian menghadapi Dajjal. Maka kan Rasulullah kan mengatakan kalau engkau sebelum mengakhiri sholatmu mintalah 4 perlindungan kepada Allah gitu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Ini salah satu permintaan kita, jangan sampai lah ketemu apalagi kemudian dapat fitnah keburukan Dajjal. Oke, terakhir Ustaz. Ya, ada yang mengatakan ya Dajjal sebenarnya ada di mana-mana dan bahkan sudah muncul gitu di mana-mana ya, pemimpin yang otoriter segala macam gitu. Bahkan pernah ada bayi yang lahir satu mata gitu kan, terus nggak lama meninggal dan segala macam, ya ada aja misalkan yang mengatakan itu. Nah gimana pandangan Ustaz? Ya, Dajjal itu kan bisa bermakna person, bisa bermakna memang kalau di dalam hadis-hadis kan memang disebutkan ciri-cirinya kan, matanya kemudian buta sebelah, kemudian ada tulisan Dajjalnya di tengah-tengah antara dua mata itu. Tapi ada yang mengatakan Dajjal itu kayak semacam karakter ya. Orang yang punya power yang luar biasa, bisa menguasai dunia dan merusak dunia dengan kediktatorannya, dan itu sudah mulai terjadi kan di banyak tempat. Kita nggak usah nyebutin lah gitu. Orang yang nggak mau dengerin apa kata orang gitu, serbu aja gitu. Itu saya kira mengkhawatirkan. Daripada kita fokus ke situ, saya kira yang terbaik adalah bagaimana masing-masing orang fokus memperbaiki diri sendiri, menyiapkan bekal. Kata Allah itu bekal yang cuma 2, ketakwaannya ditingkatkan, amal soleh kemudian diperbanyak, menghindari dari kesyirikan, termasuk kesyirikan kepada sesuatu selain Allah, termasuk pemimpin itu, sehingga mau kiamat kecil mau kiamat besar gitu, itu nanti insya Allah mereka akan lebih selamat. Ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan bahwa sebaik-baik perkara itu adalah yang dipersiapkan. Man arafa bu'da safari ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan itu, ya mau nggak mau
ya harus mempersiapkan sebaik-baiknya gitu. Karena hidup ini kan journey ya, sebuah perjalanan, sebuah safari gitu, sebuah perjalanan untuk kita mencapai Allah. Dan ketika kita tahu jauhnya, maka kita harus tahu persiapannya juga gitu. Nah, sebaik-baik persiapan adalah ya bagaimana kita bersiap untuk kiamat kecil. Nah, ya semoga bermanfaat. Ya terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.